Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Aprianur dari kelas 11 IPA 2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran biologi dari kelas 11, sistem imun, yaitu sistem imun bawaan. Jika Anda ingin tahu, mari simak sampai habis. Sistem imun atau sistem kekebalan adalah sel-sel dan banyak struktur biologis lainnya yang bertanggung jawab atas imunitas, yaitu pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Fungsi dari sistem imun adalah mempertahankan tubuh dari patogen invasif atau yang dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan, atau makanan tertentu seperti serbuk sari dan rambut binatang, serta zat kimia atau obat-obatan dan polutan. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker. Pada tubuh manusia, sistem imun memiliki dua mekanisme pertahanan, yaitu pertahanan bawaan dan pertahanan adaptif. Untuk invertebrata hanya memiliki sistem imun bawaan, sedangkan vertebrata memiliki keduanya. Pada sistem imun bawaan dapat dibagi dua, yaitu barrier dan internal. Sedangkan sistem imun adaptif juga dapat dibagi dua, yaitu imunitas humoral dan imunitas seluler. Sistem imun bawaan memiliki sifat umum, yaitu bersifat non-spesifik. Maksudnya, apapun patogennya akan dilawan dengan cara yang sama. Yang kedua ini berhubungan dengan sifat pertama. Kenapa dia bersifat non-spesifik dan apapun patogennya akan dihadapi dengan cara yang sama? Karena dia bisa mengenali pola umum patogen. Misalnya ada bakteri Salmonella typhi yang merupakan patogen. Yang ini Streptococcus pyogenes, patogen juga. Dan yang ini Bacillus cereus, non-patogen. Nah, sel ini yang bekerja sebagai imunitas bawaan akan menyerang ini dan ini, caranya sama. Sedangkan yang non-patogen tidak diserang. Sifat selanjutnya masih sangat berkaitan dengan sifat sebelumnya. Kenapa dia bisa mengenali pola umum? Karena dia punya sedikit reseptor. Sebenarnya bukan sedikit reseptor, tapi punya relatif lebih sedikit reseptor dari sistem imunitas adaptif. Dia hanya perlu mengenali pola umum dari patogen, jadi tidak perlu memiliki banyak reseptor. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa sistem pertahanan bawaan ini ada dua, yaitu barrier atau penghalang dan internal. Barrier atau penghalang ini, cara kerjanya adalah menghalangi patogen masuk ke dalam tubuh. Contoh dari barrier adalah kulit, jaringan epitel yang ada di permukaan, dan lendir atau mukus. Selanjutnya yang internal atau seluler. Yang bekerja di sini adalah sel, yaitu sel darah putih atau leukosit. Pertahanan internal ini bekerja pada saat misalnya kulit Anda luka. Patogen yang semula tidak bisa masuk jadi masukkan. Nah, ini bekerja pada saat kalau bakteri itu ada yang namanya quorum sensing. Nah, jika sudah mencapai quorum atau sampai membuat kita sakit, baru sel darah putih ini menyerang patogen tersebut. Yang paling diandalkan untuk menindak patogen tersebut adalah sel fagosit. Nah, yang paling major atau banyak dari sel fagosit ada dua sel. Yang pertama macrophage dan yang kedua neutrophil. Nah, dua ini ada di seluruh tubuh dan di cairan interseluler. Tapi selain di cairan interseluler, ada organ-organ tertentu yang isinya banyak sekali macrophage dan neutrophil. Selain yang major, pasti ada yang minor. Nah, yang minor ini adalah dendritic cell dan eosinophil. Tugas dari dendritic cells adalah menghubungkan sistem imun bawaan dengan sistem imun adaptif. Sementara tugas eosinophil adalah melawan parasit multiseluler dan beberapa infeksi. Selain sel fagosit, ada lagi yang namanya natural killer cells. Nah, cara kerja natural killer cells ini dengan cara membunuh sel yang sudah terinfeksi, seperti sel yang terinfeksi virus. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe video ini jika menurut kalian bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.